Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami bersyukur siang hari ini Engkau himpun kami, untuk kami dapat bersama-sama belajar merendahkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu, dan dengan segenap hati kami, jiwa kami, suara kami mau menyembah Tuhan. Engkau hadir, Engkau berkarya, menguduskan, mengurapi kami, seluruh tim pelayan, dan semua yang hadir dalam berkat pengurapan Tuhan. Dan kami akan lanjutkan pujian penyembahan kami. Engkau hadir, Engkau berkarya, memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau juga memberkati saudara kami yang saat ini juga beribadah secara online. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan pujikan kembali, indah pada waktunya. Kita yakin waktu Tuhan selalu indah pada waktunya Tuhan. Ada waktu di hidupku, ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, yakinkan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Katakan pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Dan kita kembali mengangkat hati kita, indah pada waktunya. Haleluya. Semua meyakini pujian ini indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kami yakin semua indah pada waktunya. Semua yang sudah kami nikmati, semua yang sudah kami alami, dan semua yang akan sedang kami nikmati. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau belajar tetap tekun, setia, menanti pertolongan Tuhan. Dan kami mau tekun untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kami. Karena apa yang kami alami semuanya baik ya Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini Roh Kudus ada bersama dengan kami. Baik kami yang ada di ruangan ini, di rumah-Mu ini Tuhan, maupun kami yang beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Dan kami yakin Roh Kudus terus menemani kami, mendampingi kami dalam kami menghadapi setiap musim kehidupan kami. Kami tidak pernah sendiri, karena Roh Kudus selalu berkarya di tengah-tengah kami. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kita akan pujikan Roh Kudus hadir di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat hati kita bersama. Pujikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di hati suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Hanya jemaat Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini. Amin Tuhan. Engkau mengalir dalam setiap hati kami. Bersama-sama kita pujikan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh
Allah turut, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Suka bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Segala puji, kemuliaan, hormat, keagungan Engkau yang empunya, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sujudi, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Di Jumat siang ini kami tidak menyembah siapa-siapa, kami tidak menyembah dan mengharapkan apapun di dalam dunia ini, kecuali hanya Engkau Sang Pencipta yang kami kenal, yang kami sembah di dalam wujud kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami semua bersyukur apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang Tuhan bawa kami di dalam perjalanan ini, kami mau bersyukur, karena syukur adalah penyembahan, syukur adalah penguatan bagi kami untuk semakin dekat melekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama tim pelayan, bersama semua pelayan-pelayan doa, baik yang ada di gereja secara onsite, yang ada di online di tempatnya masing-masing, ataupun yang tergabung pada akses YouTube pada waktunya, semua ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hantarkan kami dengan kami memahami apa yang menjadi maksud dari Tuhan, untuk kami lanjut menyembah, bersyafaat, bersyukur, dan menerusi langkah kami di dalam jalan kebenaran yang penuh kemenangan. Dalam nama Yesus, kami semua terima urapan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semua yang di sini dan semua yang online, puji Tuhan, tidak terkecuali dimanapun saudaraku berada, dan juga jemaat YouTube. Iya, ya. Karena pemberitaan ini dapat diterima melalui berbagai alat, cara, sarana yang ada oleh banyak anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman renungan di Jumat siang menyembah Yesus. Kita masuk pada jadilah penyembah benar. Ya, banyak orang menyembah. Banyak yang disembah orang. Ya, macam-macam. Untuk yang kita sembah saya sudah sampaikan di dalam doa dan pengantar. Iya kan? Kita tidak nyembah siapa-siapa, tapi banyak orang menyembah banyak siapa. Saya tidak sedang bicara dalam bentuk barangkali upacara penyembahan tatanan pagan, ya, menyembah benda-benda yang dikeramatkan saja. Ada banyak yang awalnya tidak keramat, tetapi dikeramatkan. Nah itu banyak. Contohnya saja, termasuk juga DUIT. T apa D ya? Nah itu enggak keramat itu. Buatan pabrik. Tapi ada banyak orang yang menjadikan duit, uang, keramat. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa wah, enggak ada uang,
kiamat. Nah itu berarti mengkeramatkan uang. Ya, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup, kiamat itu baru betul. Setuju gak? Yang di online setuju ya? Iya. Nggak ada uang, kiamat itu mengkeramatkan uang. Jangan. Nggak ada apa gitu. Wah, saya ini boleh nggak punya apa-apa, asal. Nah apa itu? Asal ini boleh kalau cuma satu. Asal jangan sampai nggak punya Tuhan. Makanya ada nyanyian dulu. Apa saja boleh kau ambil, ya kan? Daripadaku, kemuliaan apa? Asal jangan kau ambil, gimana Mbak Wati? Yesusku. Ya, nah seperti itu. Kalau sampai itu diambil dari kita, kiamat. Itu betul-betul kiamat. Kiamat itu apa sih? Kebinasaan. Makanya kalau orang tidak punya kedudukan, tidak kiamat. Tidak punya kemuliaan duniawi, tidak kiamat. Makanya waktu kita kerja, kita syukuri. Waktu kita purna tugas, kita syukuri. Iya kan? Waktu kita punya banyak apa-apa, kita syukuri. Waktu kita hanya mempunyai hanya sesuatu saja, kita syukuri. Yang penting kita punya siapa? Tuhan Yesus. Nah itu ya. Jadilah penyembah benar. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang. Jadi kata sekarang itu waktu Tuhan Yesus mengatakan kapan? 2000 tahun silam. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan apa? Kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini ayat udah jelas. Ya, sudah tiba saatnya sekarang. Itu berarti 2000 tahun lalu. Itu kalau dibaca ayat rentetannya, ketika Tuhan Yesus menanggapi orang Yahudi itu Israel Selatan, berpikir bahwa menyembah itu paling betul tempatnya di Yerusalem. Tetapi orang Israel itu sama, Israel bagian wilayah utara. Itu berkata, tidak. Menyembah itu yang benar di Bukit Gerizim. Itu adanya di wilayah utara. Nah itu sampai hari ini ada dua golongan besar ya penganut Yudaisme, agama Yahudi itu, yang wilayah selatan dan yang wilayah utara. Yang wilayah utara jumlahnya tidak banyak. Kalau tidak salah pernah saya dapati itu hanya sekitar 600 sekian penganut. Tetapi mereka mempunyai kitab Taurat dalam terjemahan yang berbeda. Yang spesifik menurut versi utara. Yang mayoritas di wilayah selatan. Ini sekedar tambahan saja ya. Yang begini-begini ini tidak penting, tetapi kan menjadi pengantar. Kenapa sampai Tuhan Yesus ngomong menyembah Allah itu bukan tempatnya yang menentukan, tetapi siapa yang kau sembah dan siapa, bagaimana kamu cara menyembah, bukan di mana kamu menyembah. Makanya banyak kawan pendeta yang sampai hari ini bangga gitu kalau sudah ya hijrah ke Yerusalem, bahkan lebih dari sekali. Saya tidak menyalahkan jemaat yang berkesempatan pergi jalan-jalan sana, enggak apa-apa, bagus. Cuman yang membuat saya bertahan sampai hari ini belum mau, nanti satu hari saya bersedia.
Ya, saya terus ingin menyampaikan bahwa kesan yang dibuat oleh kebanyakan yang sudah pergi ke Israel, ya, bukan cuma jemaat, tetapi pendeta. Teman-teman itu kadang merasa, wah di sana itu doa itu rasanya maknyus. Kok maknyus ya? Ayam panggang apa piye? Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu yang membuat saya. Terus saya tanya, kenapa kok gitu? Iya, itu rasanya dekat. Ya, loh jadi kalau kamu di sana dekat, lantas kita yang di Indonesia itu enggak dekat sama Tuhan itu. Ya enggak gitu sih, udah terlambat gitu ya kan. Itu dalam hukum berbicara itu kan apa? Di situ sudah pola pikir di dalam dia berasumsi. Iman itu enggak boleh berdasarkan asumsi. Iman itu berdasarkan kebenaran. Ya, kebenaran firman. Kalau asumsi orang bisa berasumsi. Makanya timbul kemudian di dekat gelombang tertentu ya ada penampakan perempuan yang dianggap wah ini, lantas di situ ya dimitoskan jadi tempat yang dijadikan tempat khusus karena dianggap itu adalah penampakan dari tokoh wanita. Nah, padahal di Jawa, khususnya Jawa wilayah selatan, itu ada yang kadang menampakkannya itu dalam pakaian seperti ratu kerajaan yang sedemikian. Kira-kira saudara tahu kan siapa itu disebutnya itu? Iya, Ratu Laut Kidul, Laut Selatan, atau Nyi Loro Kidul Tumbai. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu kalau main asumsi, masalahnya kebenaran. Tuhan mengatakan bukan di bukit ya Sion kamu menyembah itu kau anggap benar, bukan di Gerizim, tetapi sudah tiba saatnya sekarang. Penyembah itu dengan iman. Nah, dasar iman itu apa? Bukan perasaan, bukan rasa. Aduh, saya rasa tadi doa siang, aduh, ya boleh. Kalau tetap mengarah kepada membawa kita lebih dekat ke Tuhan. Tapi kok, aduh doa siang tadi rasanya kering. Doa menyembah Tuhan Yesus itu bukan rasa. Kalau memang benar rasa tidak pernah bohong. Itu iklannya apa? Kecap Bango. Kalau saudara lihat TV kan, rasa tidak pernah bohong. Nah, di dalam iman menyembah Allah bukan rasa. Iman itu adalah sesuai kebenaran. Makanya menyembah Allah itu di dalam roh. Gimana bisa dalam roh? Allah melengkapi. Ya, Allah melengkapi. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus kamu peroleh dari siapa? Tolong. Dari Allah. Saya pernah ngobrol di dalam konteks kelintas agamaan, ada kawan, ya tentu tokoh, ya dari agama itu. Dia mengatakan, Pak Pendeta, pemahaman saya itu lebih dekat dengan pemahaman Pak Pendeta, pemahaman Kristen. Kami itu juga percaya Roh Suci, Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ya di dalam konteks kelintas agamaan, ya kita dengar ya, gimana. Silakan cerita gitu. Tapi sampai kepada kesimpulan, masalahnya roh yang diperoleh seseorang itu dari siapa? Kan gitu. Ini ngomong roh dulu.
tentang kelanjutannya roh apa itu sesuai kebenaran firman. Roh apa berdasarkan siapa yang kasih. Kalau ini Allah memberikan roh kepadamu, maka ini adalah roh siapa? Roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus. Ya. Makanya saya selalu mengartikan Roh Allah itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah itu sendiri. Kayak kita. Ada tubuh yang kelihatan, ada jiwa di dalam, ada roh. Tapi kalau saya tanya kepada semua yang hadir ataupun yang online, ada berapa Hendri ini? 3 atau berapa? No. 1. Penyebutannya beda-beda. Tetapi hakikatnya satu. Jadi Trinitas, Trinity, Tritunggal, itu yang Alkitab sampaikan itu ini. Ya. Jadi jangan menimbulkan asumsi orang berpikir kemudian mengatakan Allah Kristen itu 3. Kenapa? Kalau ditelisik juga karena pengungkapannya keliru. Nah coba kalau kita melihat di sini, Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Nah Roh Kudus, Roh Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Kayak yang disebut anak Allah itu bukan Allah beranak. Makanya kalau ada orang ngomong, kami itu yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh sama. Kristen itu juga tidak mengatakan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Tetapi yang disebut, yang berpredikat anak Allah, siapa dia adalah firman yang keluar, yang turun, yang datang dari Allah. Kok waktu Yesus dibaptis ada suara Bapa, ini anak yang dikasih. Lah ya iyalah, kalau firman Allah hadir dalam dunia, Allah menjelma dalam wujud yang kita kenal Yesus. Apakah kemudian yang ada Yesus di bumi lantas surga kosong? Juga tidak. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi kalau nanti kita memahami bumi, dunia, ini jauh apa dekat dengan surga? Saya mau tanya. Dekat atau jauh dengan keberadaan Allah Sang Pencipta itu? Enggak dekat gimana? Semesta ini ada dalam genggaman tangannya. Makanya kalau Alkitab itu kadang kontradiktif Pak. Bertolak belakang ayat ini dengan ini. Yang mana? Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kemudian Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini kan kontradiktif. Kontradiktif gimana? Buat kita membayangkan sorga itu dari dunia jauh. Tapi buat Tuhan Yesus yang empunya sorga, yang menciptakan langit bumi dunia ini dengan perkataan kekuatan Sang Sabda itu, gimana jauh? Pak Tio, mic ini jauh nggak dengan saya Pak? Mikrofon ini. Pak Didi, dekat ya Pak ya? Ya betul ya? Dekat. Ini kalau mau lebih dekat lagi bisa. Ya. Kalau saya nganggap ini es krim tamplok. Apalagi puasa begini. Bayangkan es puter. Ini udah lama saya diceritani lewat lihat tapi selalu padat. Depan pos penjagaan Petro. Ya. Kemarin dulu mau mikir, tak belikan nanti dah. Semua noni coba gitu ya. Penuh. Si noni juga berpikir, aku lewat sama dia, mau tak belikan papa, penuh. Gak usah saudara nanti antri sepulang ini belikan Pak Gembala es puter, jangan loh ya. Ini dekat. Ya Mas, dekat ya. Kenapa ini ada di dalam tangan, betul Pak Arianto ya, Bu Wozi ya. Jadi
Jagat raya ini ada di sini. Jadi kalau Yesus berkata, aku pergi ke sana, aku menyertai, ya buat dia tidak ada apa-apanya. Ini tidak dipahami. Pendeta tuh kadang-kadang, Tuhan Yesus itu dia naik ke surga sana. Ya, saya kadang ketemu teman-teman pendeta muda, ya adik-adik saya bilang, ya saya ngomong pribadi, jangan bayangkan Yesus terangkat ke surga. Itu kan sebetulnya bukan masalah dia itu terus terbang gitu ya. Ini Tuhan ingin mengertikan ke kita, kenapa kok dia naik? Karena dia sudah turun dari atas, dari kemuliaan ke bawah. Kemudian dia naik, dia kembali menunjukkan kemuliaan itu kepunyaanku. Setuju ya Pak Pendeta Ishak ya, ini senior saya. Ya, saya doakan karena tadi sempat saya nginceng di Facebook, jenengan lagi check up, tak doain sehat kabeh. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus terangkat. Makanya kemudian ada yang kisahnya itu membuat kisah mirip itu. Pergi ke sana, ya kan? Naik. Ditanya, naik apa? Kemudian digambarkan itu. Naiknya naik apa gitu. Kalau saya, halo Pak, pesawat ke Jakarta naik apa? Garuda. Ya kan gitu ya, saudaraku yang kasih itu. Kenapa? Untuk Indonesia penerbangan Garuda itu yang paling bonafit, tapi pastinya paling mahal. Ya, udah lama ini saya nggak terbang-terbang. Ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, main terbang, tamburin ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan ini naik, bukan jauh. Ya kembali saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tritunggal itu, firman itu siapa? Firman itu juga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan sampai ada yang ngomong loh, Pendeta Hendri Kemah Tabernakel itu tidak percaya Tritunggal. Loh siapa bilang? Ya Tritunggal itu memang menandai iman Kristen yang sesuai dengan kebenaran kitab suci. Yang dari perjanjian lama juga sudah diperlihatkan waktu kitab Kejadian itu pasal 1 kan. Saudaraku ayat 1 sampai 3 itu. Itu di sana Tuhan sudah memberikan satu pemahaman. Ini loh, Allah yang Maha Esa itu adalah Allah yang berroh, Allah yang berfirman. Dalam iman Kristen rahasia ilahi itu dibukakan sampai kemudian yang dibayang-bayangkan orang tuh kepingin bagaimana ya dapat memiliki hubungan yang begitu intim. Itu diwujud nyatakan sang firman datang dalam wujud. Sehingga Yohanes itu berkata, dia adalah firman hidup yang dapat dikuraba, yang dapat kudengar, yang dapat memahami aku dan kupahami dia. Nah, baru kemudian dibuka semua tentang sorga. Begitu Yesus bukakan tentang sorga, jelas isi sorga bukan urusan makan dan minum. Isi sorga itu bukan urusan ya kawin mawin, loh kan begitu. Jelas semua namanya kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang ngomong itu adalah ya saksi hidup. Ini kalau di dalam dunia spionase termasuk informasi A1. Sangat-sangat dapat dipercaya. Kenapa? Sumbernya itu dari yang bersangkutan. Dari tangan kedua ketiga, begitu. Kenapa saya katakan Yesus itu sumber informasi sorga A1? Karena dia datang dari sorga. Ya, sorga itu adalah wilayah teritorialnya dia. Karena Yesus disebut Raja Sorga. Makanya nanti kita ketemu dia di sana. Karena dia adalah gambar Allah yang tidak mampu makhluk itu melihat dia.
maka dia menyatakan di dalam gambarnya siapa dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, gampang. Makanya iman Kristen tidak perlu membuat gambar-gambar apa, wujud-wujud apa untuk disembah, karena dia sudah berfirman, jangan menyembah apapun dalam bentuk apapun. Makanya, Pak, apakah perlu kita pasang gambar Yesus atau ukiran bentuk Yesus untuk kita sembah? Ya enggak, wong dia itu roh, dia rohani, dia datang dimanapun kita sujud menyembah dia. Istimewa siang hari ini. Amin. Siang ini dia di tengah-tengah kita. Kita tidak lihat dia, tetapi dia lihat kita. Jadi Tuhan ya memberikan, melengkapi. Kalau dikatakan menyembah Allah harus dengan roh dan kebenaran, maka roh dikasih, ya kan? Ayat itu, saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 20, ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Puji Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan, mensaranai kita untuk menyembah Allah itu dalam roh, dia kasih roh. Dan menyembah itu dijelaskan. Menyembah itu bukan cuma dengan mulut, menyembah itu bukan cuma dengan lutut, tetapi menyembah Tuhan itu adalah dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Ini untuk ya memberikan satu stimulus. Kita menyembah Yesus melalui ya ibadah. Doa siang, Jumat siang menyembah Yesus. Ini memberikan rangsangan untuk kita terus menyembah, wujudnya apa? Memuliakan Tuhan dalam hidup. Kapan? Bukan cuma di tempat kebaktian saja. Bukan cuma ketika kita lagi online saja. Tapi kita akan terus menyembah itu memuliakan dia. Jadi kalau menyembah kenceng lutut sampai babras, ya, batuk sampai ya ada tulisannya 666. Ya, umpamanya gitu, kayak 666 itu yang dihebohkan orang di Alkitab itu kan, iya kan? Wah, ada barangkali microchipnya itu Pak dipasang. Ya nanti oleh antikris gak usah pusing, saya bilang. Nah, gimana Pak kalau sekarang ini teknologi berkait dengan perbankan, ya kan? Orang dipasang ya chip, orang dipasang suatu alat yang ya lembut canggih. Kadang kita sekarang mau, wah gak bisa gini. Lu sekarang ada di mana? Saudara coba, ya, untuk Google Map lihat. Google Map saudara lihat rumah itu. Rumah yang orang tidak saudara kenal, belum sampai tempatnya saudara bisa tahu itu. Terasnya kayak apa, pohonnya apa aja di situ. Lo coba, ini gak bisa lepas. Apakah ini pekerjaan antikris atau apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya tidak mau taat sama antikris. Jadi saya ini anaknya Kristus, muridnya Kristus, amin. Jadi bukan, wah ini tanda kita ini menyembah, ya ini cuma rangsangan. Kita ada di sini, kita menyembah. Tapi menyembah Tuhan dalam hidup itu setiap waktu. Bukan waktu kita itu ada dalam ritual. Ya, saudaraku, terakhir ayatnya Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Keinginannya. Ini 6 ayat 12. Betulkah? Iya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang dimaksud oleh Ibrani 12. Itu dikatakan ya bahwa tanggalkan semua beban dan dosamu itu ini. Latihan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Keinginan itu berkait dengan free will.
kehendak bebas. Aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin semuanya itu. Balang-balang bambu itu. Siapa itu tokohnya? Iya, Doraemon. Hidup Kristen kalau masih model kayak Doraemon, ya gak memuliakan Allah. Walaupun dia kalau nyembah lututnya sampai beset. Ya, bukan itu. Jadi kalau gitu tidak perlu nyembah, itu juga gak begitu. Ini kan pemanasan, ini kan ya nanti olahraga itu kalau gak pemanas kan nanti bisa cedera itu. Ya mesti stressing dulu. Kita ritual itu stressing. Prakteknya ya Pak Kardi ya, Bu Kardi ya, terus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa praktek. Orang tuh keinginannya apa? Kalau menderita nggak enak, sakit, ngomel. Keinginan daging itu tanpa dikomando. Kalau senang, lancar, duit banyak, bisa lupa Tuhan. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, di keadaan paling nggak enak pun bersyukur saja, muliakan Tuhan, setia ke Tuhan, jadi berkat, terus bersaksi. Nah itulah mengikuti kehendak Roh. Capek-capek, lelah-lelah, jam istirahatnya dipakai sembahyang seperti ini. Dan saya yakin percaya penghargaan Tuhan akan ada atas kita semua pada waktunya. Amin. Tuhan berkati, kita masuk sembahyang kita, masih cukup waktu kita mengagungkan Dia. Dia jamah tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus, Dia mau jamah seluruh hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat. Doa ini untuk kita melekat Dia. Kalau tidak dekat melekat Tuhan, dunia memberikan berbagai macam beban dan harus kita sendiri yang menanggung. Tapi bersama Yesus, dengan kita menyembah Dia berarti kita dekat. Kita sujud di kakinya setiap waktu sepanjang hidup ini. Dia mau jamah seluruh hidupku. Haleluya. Dia jamah. Tuhan, jamah kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat kebaktian ini, juga yang ada di tempat kebaktian secara online di tempatnya masing-masing. Semua hamba-hambamu, semua anak-anakmu Tuhan, Engkau jamah kami
Roh kami semakin tertata, jiwa kami semakin terkuasai, tubuh kami semakin taat untuk menyembah Yesus setiap waktu. Dia jamah. Amin. Selalu hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Sembah Dia, haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih. Satu kenikmatan yang dahsyat Tuhan, ketika tubuh jiwa roh kami menyembah, mengagungkan Dikau Allahku. Haleluya, haleluya. Oh, syukur, syukur, haleluya. Oh, jamahanmu kami nikmati Tuhan siang ini. Dimanapun kami berada, di situ menjadi sorga ketika kami sujud menyembah Dikau. Haleluya, haleluya, Agung, akulah Dikau, Rajaku. Ajaib, ajaiblah Dikau, sang sesembahan kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ajaib, dahsyat, luar biasa Tuhanku. Haleluya. Semua bersyukur. Saya ingin sampaikan, di tempat kerjamu pun menjadi sorga suasananya. Ketika engkau berseru, sujud menyembah Yesus. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Yesus hadir, itu sorga. Amin. Yesus hadir, itu sorga, di mana sorga hadir di tengah-tengah kita. Kita ada di dalam sorga. Hidup saya, saudara, terpelihara. Hidup saya dan saudara tertuntun. Akan semakin nyata kemurahan anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Paulus mengatakan, panjatkanlah doamu dengan ucapan syukur. Inilah yang kita kerjakan, kita lakukan saat ini. Ketika kita menyembah, tidak mustahil Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia menuntun kita menyampaikan segala doa dan keluh kesah kita ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Allah yang Maha Tahu, Bapa yang sangat paham sampai kedalaman hati kita. Dia bukan cuma mengetahui, tetapi Dia melakukan sesuatu atas hidupku dan hidupmu. Dia Maha Tahu. Rendahkan hati, relakan hidupmu dibentuk Tuhan. Tanggalkan kekerasan hati. Mau belajar di bawah kaki Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan menjamah kami. Terjadi perubahan-perubahan secara ajaib. Kami tidak mengutamakan meminta orang lain yang diubah Tuhan, tetapi kami, aku yang rindu diubah oleh Tuhan. Maka semua akan terjadi perbaikan. Haleluya. Semua berdoa. Saudara doa, sampaikan. Aku rindu dirubah Tuhan, aku rindu dijamah Tuhan. Dan terjadi hari ini. Jamahan Tuhan mengubah hidupku, jamahan Tuhan mengubah hidupku. Jamahan Tuhan melembutkan hatiku, jamahan Tuhan menata karakterku. Jamahan Tuhan membenahi sudut pandangku di dalam hidup ini. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, kemurahan-Mu itu luar biasa Tuhan. Siang ini kami semua dijamah oleh Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang di onsite ini silakan berdiri. Kita akan bertindak sebagai imam untuk bersyafaat. Yang ada di online kalau memang dimungkinkan silakan. Karena lazimnya ketika imam itu menaikkan doa syafaat, saat itu juga ada di antaranya berdiri. Haleluya. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari
syafaatkan istri, syafaatkan suamimu. Doakan berkati suami, doa syafaatkan berkati istrimu. Anak-anak, doakan orang tuamu berkati. Orang tua doakan, syafaatkan setiap anak-anakmu. Haleluya. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan dengar doa, syafaat setiap imam-imam yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Haleluya. Diberkati istriku, diberkati anak-anakku, diberkati cucu-cucuku, diberkati semua keluarga besarku, diberkati seluruh jemaat, diberkati semua rekan sejawat hamba-hamba Tuhan, diurapi, dilengkapi dengan kemenangan kuat kuasa surgawi, diberkati, diurapi seluruh tim pelayan, diberkati bangsa kami, diberkati negara kami, diberkati gereja-gereja Tuhan di bumi Nusantara ini. Haleluya. Diberkati semua umat tebusan Tuhan di muka bumi ini. Diberkati setiap orang yang masuk dalam rancangan penyelamatan Tuhan. Diberkati, diselamatkan, ditolong. Uluran tangan Tuhan berlaku atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saya minta tiap orang berdoa, syafaatkan kota, daerah, desa, tempat di mana engkau berada, ditempatkan Tuhan. Semua berdoa. Haleluya. Terima kasih. Hamba bersyafaat dan mendoakan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga ada terus dalam lawatan Tuhan. Setiap bidang usaha, bidang pekerjaan, bidang kedinasan, bidang studi, bidang pelayanan, dan berbagai bidang yang Tuhan percayakan atas setiap kami, atas setiap anak-anakmu, hamba-hambamu, dimanapun berada, semua diberkati Tuhan. Di sana kami dapat memuliakan Tuhan. Di sana kami dapat menjadi saksi Tuhan. Di sana kami dapat menjadi alat berkat Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan iblis, setan, kegelapan dan kerajaan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Angkat hatimu dan mengucap syukurlah. Syafaat doamu didengar. Tuhan Allah kita maha pendengar. Oh, Dia sanggup mengabulkan permohonanmu. Haleluya. Haleluya. Berapa anak-anakmu yang saat ini sedang sakit dan mohon kesembuhan, Tuhan, layak kami hamba-Mu mohon perkenanan Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai kehidupan kami, Engkau yang membangun tubuh, fisik, jiwa, dan roh kami datangnya daripada-Mu. Maka jika ada kerusakan, ada kesakitan,
wajar layak kami memohon jamahan Tuhan. Tangan kuasa-Mu kiranya berkenan mengangkat penyakit kerusakan di dalam kehidupan kami. Dan tangan kuasa Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Turun atas setiap kami, setiap umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Dijamah di dalam kemurahan kasih-Mu. Karena bagi-Mu tidak ada yang sulit. Yesus, haleluya, haleluya. Berkat rahmat anugerah terus melingkupi kami, umat-Mu di sepanjang hari-hari kami. Siang ini jika usai kami berritual menyembah-Mu, kami masih akan keluar dari tempat ini untuk lanjut berritual dalam penyembahan, hidup yang memuliakan Tuhan. Di mana kami Tuhan utus, di mana kami beraktivitas, maka sebagaimana banyak peristiwa yang Tuhan telah berkenan nyatakan di dalam perjanjian lama dan baru, apa saja yang dikerjakan oleh setiap mereka yang ada di dalam roh dan kebenaran-Mu menjadi berhasil, maka berhasillah setiap apa yang dipegang, dikerjakan, diusahakan, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Allah. Hormat, puji, keagungan kepadamu lah yang empunya, yang punya hak menerimanya dari sekarang sampai selamanya. Dan kebaikan-Mu terus kami nikmati sekarang dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus Engkau datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami kelak ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati saudaraku semuanya. Shalom. Bersalaman satu sama lain dan sudah dapat melanjut ke aktivitas di sepanjang hari selanjutnya. Sampai jumpa Sabtu pagi bersama Yesus. Shalom.